Halo friends, di video kali ini ada keseruan yang baru nih friends, yang lain mau kita buat. Ya nggak Gam? Mau kemana? Ya udah tungguin aja friends. Berhubung kali nggak tahu. Halo friends, di section kultur Kelana yang baru nih, di section arah Kelana, kita lagi main ke sebuah destinasi baru yang nggak jauh banget friends dari Jakarta, cuman 1 jam lebih dikit lah friends. Kalian bisa lihat secara langsung pohon pala dan juga kalian bisa belajar mengenai pengolahan minyak atsiri yang diolah dari buah pala friends. Halo friends, apa kabarnya? Jumpa lagi nih di video kita Kultur Kelana. Percaya nggak friends, kalau ternyata buah pala itu nggak cuma ada di Banda friends, tapi ada juga di Bogor friends. Pengen tahu cerita lebih dalamnya friends? Sekali ini kita sudah ada abang tersayang kita nih, namanya Bang Edi dari komunitas Indonesian Green Rangers. Halo. Oke, jadi gini friends, Bang Edi ini mengelola sebuah tempat yang namanya Depala ya Bang? Bener Depala. ya Bang? Depala. Bang, boleh cerita nggak Bang? Bagaimana sih Bang asal muasalnya Depala ini berdiri ya Bang? Berdiri ya. Ah, ah. Jadi sebetulnya saya tuh beli lahan ini mungkin sekitar 10 tahun lalu ya. Oke. Jadi sebetulnya ini awalnya sih masih berupa persawahan gitu, karena memang air juga mengalir 24 jam pada saat itu. Iya, di 10 tahun yang lalu 10 ya. tahun Om? Berarti lalu. ini wujudnya masih persawahan ya Om? Persawahan, kemudian saya kembangin tuh jadi tempat tanam sayur ya. Jadi sempat saya tanam sayur di sini. Oke. Kemudian kebun gaya talas, lalu Oke. kacang tanah ya, tempat tanam di sini. Nah kalau Depala sendiri sebetulnya sih baru sekitar 3 tahun lalu, ya, karena sebenarnya saya melihat cuma dari sisi view, kemudian juga udaranya kan lumayan bagus di sini ya. Betul. Jadi saya terpikir kenapa nggak dicoba kembangkan katakanlah tempat ngopi yang nyaman lah gitu. Oke. Akhirnya saya bikin yang di sana itu awalnya sih sebetulnya simple, jadi saya nggak berpikir bakal jadi kafe yang besar gitu ya. Dalam konteks sebetulnya luasnya gitu. Jadi saya cuma bikin kayak warung kopi, jadi kalau orang jalan tuh bisa mampir kembali sambil kopi tanpa harus mengeluarkan uang yang mahal atau banyak gitu. Lalu ini kayaknya mesti ada identitas nih kan. Timbullah ide Depala. Mungkin pertanyaannya kenapa Depala gitu ya? Iya, gitu. Karena sebelum itu saya tanam pala lumayan banyak, mungkin ada sekitar 400 batang gitu ya. 400 batang, iya. Dan sekitar 3 tahun lalu usianya itu sudah sekitar 3 tahun ya, sekitar 3 meteran gitu ya. Jadi saya berpikir yang simple, karena banyak pohon pala, jadi saya namanya Depala. Jadi kurang lebih itu Bang, asal muasalnya Depala. Cerita awalnya gitu ya Om? Cerita awalnya Jadi gitu. bermula dari tanah kosong yang Om beli di 10 tahun yang lalu, Ya. yang awalnya sawah ya Om, terus Betul. Om rombak, terus usaha pertamanya ada kafe ya Om ya? Iya, Ada- perkebunan awalnya sih. Awalnya perkebunan, Perkebunan. kemudian Om bangun kafe di sini ya Bang? Warung kopi itu betul. Warung kopi. Iya. Oke. Terus warung kopinya berarti masih ada ya Bang sampai sekarang ya Bang ya? Warung kopi masih ada, cuman kita pindahin yang dari Oke. sana kita pindahin ke Bogor. Kita pindahin. Itu dia teman-teman. Jadi saat ini Depala itu juga ada tempat ngopinya ya Bang Edi ya? Iya. Dan bisa dicari di Google Maps namanya Depala ya Depala, Bang Edi ya? Depala Cafe and Sport. Depala Cafe and Sport. Oke, berarti nggak cuman ini dong Bang, nggak cuman kafe ya Bang? Ada sportnya apa tuh Bang? Nah, jadi sebetulnya setelah kafe saya terpikir karena masih ada lahan yang cukup gitu ya, Heeh. dan juga dapat masukan juga sebetulnya dari masyarakat sekitar untuk membuat lapangan bulu tangkis. Oh, Jadi saya oke. bikin gor di sebelah kanannya itu. Nah, supaya lebih cepat pelayanan kafe, jadi saya jadikan satu.
Oh, Jadi yang dideketin tadinya ke gor gitu dideketin berarti ke ya, Om, ya? gor Oke, gitu. oke, Saya oke. deketin ke gor. Oke, jadi Kalau gor sih mungkin baru sekitar tahun lalu beroperasi ya. oh, gornya sendiri baru 1 tahun 1 usianya tahun. berarti ya, Om, ya? 1 tahun. Oke, jadi selain kafe kemudian ada fasilitas gor bulu tangkisnya ya, Iya, Om, ya? iya. Terus ini kan lapangannya nih, Om, nih. Kalau misalkan camping di sini boleh nggak nih, Om, kira-kira, Om? Juga kan apa ya? Ya. Penggiat kegiatan luar ruangan juga kan, Om? Sebetulnya kalau saya sih sangat-sangat fleksibel ya dari sisi pemanfaatan Yes. gitu. Memang beberapa tuh yang menggunakan tempat ini buat jadi camping ground ya. Jadi selagi katakanlah mereka nyaman di sini, kita terbuka sih. Oke. Mau dibangun camping ground atau mungkin dijadikan tempat bermain. Bahkan sebelum-sebelumnya itu saya menyediakan tempat ini tuh untuk di setiap hari Minggu kalau Di weekend gitu. di weekend ya. Jadi buat masyarakat sekitar, kemudian juga buat perlombaan 17 Agustus, silakan aja free of charge pada saat itu. Oke. Ya. Sekali teman-teman. Oke, sekarang ini nih Bang, ada satu pertanyaan yang dari awal saya udah pengen tanyain nih ke Bang Edi nih. Sebab jadi gini nih, friends. Jadi ceritanya gini, friends. Jadi sebelum kita berangkat ke sini, friends, ada salah satu teman yang tiba-tiba nyeletuk ke kita gini, friends. Pada saat kita punya rencana buat ngeliput pala di Bogor, friends. Nah, temen kita bilang tuh ya kan, lah ngeliput pala kenapa nggak di Banda, kenapa mesti ke Bogor ya kan? Nah, itu kan satu hal yang menarik tuh ya, Om ya. Iya. Boleh cerita nggak sih, Om, kenapa memilih pala gitu, Om, untuk jadi jagoannya di pala ini, Om? Iya. Sebenarnya dari kecil itu saya udah aware ya bahwa Bogor itu sebetulnya salah satu penghasil pala dengan kualitas yang baik ya. Jadi mungkin kalau tahun-tahun berapa ya, tahun 80-an kita main ke Kebun Raya ya. Yes. Itu yang paling gampang adalah dapat manisan pala. Manisan pala. Manisan pala. Oh, Kan? Itu salah satu bukti memang Bogor itu dia terkenal sebagai penghasil pala. Ya kan? Nah, ya tapi setelah itu kan ya juga saya juga nggak begitu perhatian terhadap pala gitu. Sampai saya punya lahan di sini dan saya juga baru tahu ternyata desa ini adalah desa wisata. Lalu sebenarnya jadi pertanyaan buat saya gitu kan, desa wisata itu apa sih yang diekspos dari sini? Apa sih nilai jualnya gitu ya, Om, salah satunya dari desa adalah, wisata ini, Om? salah satunya adalah buah pala itu sendiri. Iya. Jadi saya lihat juga memang saya main ke belakang, kemudian juga Jalan Pandi gitu ya di sekitar sini. Nah itu masih banyak yang halaman-halaman rumah penduduk itu ditanami pohon pala. Oke. Berarti fun fact-nya nih teman-teman ya, bahwa ternyata desa wisata Pasir Eri ini ya, Om, ya, ternyata juga dikenal dari zaman dulu mungkin ya, Om, ya. Sebagai daerah penghasil pala mungkin gitu ya, Om, ya. Oke. Terus Om, boleh cerita nggak sih, Om, sebenarnya apa sih yang bisa kita manfaatkan dari pohon pala selain manisan yang memang dari dulu kita tahu tuh ya, Om, diolah sebagai manisan tuh, Om. Sebenarnya apalagi sih manfaat pala tuh, Om, sampai mungkin dulu kalau kita tarik ke belakang tuh ke zaman kolonial Belanda sampai susah-susah ya berlayar buat ke Nusantara buat dapetin pala tuh apa sih, Om, sebenarnya, Om? Sebenarnya banyak manfaat buah pala ya. Mungkin kalau di googling ya, di browsing, manfaat buah pala itu bisa bermacam-macam. Dari mulai dia punya efek sedasi, punya kalau nggak salah juga dia punya efek bisa membunuh bakteri ya. Kemudian itu sebenarnya dari sisi kesehatan ya. Iya. Yang lain adalah misalkan dia bisa dimanfaatkan sebagai aromaterapi ya, karena dia punya efek sedasi. Mungkin bagi teman-teman yang katakanlah susah tidur ya, itu bisa dicoba pakai aromaterapi pala, atau juga mungkin makan manisan pala. Itu dalam dosis tertentu dia bisa mempercepat orang tersebut bisa tidur gitu ya. Nah, manfaat lain mungkin dari sisi komersial ya. Jadi selain bisa dibuat dalam bentuk aromaterapi, sebetulnya minyak atsiri pala itu bisa dikembangkan juga untuk pembuatan parfum. Tapi memang itu nanti harus menggunakan teknologi yang lebih di industri. Jadi gini, friends, kalau saya boleh summary ya, Bang ya. Jadi yang pertama tuh ternyata pala itu punya efek sedatif yang nantinya bisa membuat kualitas tidur kita jadi lebih baik gitu ya, Om, lewat produk aromaterapi gitu ya, Om, dari pala ya, Om. Oke.
Nah itu untuk produk aromaterapinya si buah pala itu yang dimanfaatkan utamanya apa tuh Om? Kan kita tahu tuh katanya pala itu kan hampir semua bagian tumbuhannya bisa dimanfaatkan tuh ya. Iya. Nah sebetulnya minyak asiri itu bisa didapat utamanya dari biji pala. Oh, dari biji pala yang berusia kurang lebih sekitar 3 bulan. Bisa juga dari dagingnya, ya daging pala. Daging buahnya berarti daging ya, buahnya ya, dan itu mesti dikeringkan dulu. Oh. Ya. Bahkan ada juga daun yang sudah kering, itu bisa juga disuling. Nah, memang perlu peralatan untuk membuat minyak asiri ya. Betul. Namanya mesin suling gitu. Dan itu ketiga material tadi itu biji, kemudian buah dan juga daunnya itu bisa disuling untuk mendapatkan minyak asiri. Ya. Oke. Dan tadi ya Om ya, minyak asiri itu juga bisa dipecah lagi ya Om unsurnya. Betul. Untuk dibuat jadi essence parfum contohnya. Betul, gitu ya Om ya. Betul. Oke. Dan itu memang arahnya udah ke industri sih. Oke. Di industri besar gitu ya Om ya, itu si pala itu selain mungkin juga dimanfaatkan bagian buahnya, ternyata minyaknya juga namanya minyak atsiri itu tadi ya Om ya, itu juga bermanfaat ya Om ya. Di samping itu juga sebetulnya ada olahan lain yang bisa dikembangkan dari pala ya. Oke. Nah, sebenarnya di Pasir Iri ini juga di Kecamatan Taman Sari itu ada penggiat pala ya. Dia sudah mengembangkan tuh dari mulai bikin minuman pala, kemudian sirup pala, manisan ya, bukan manisannya cukup unik juga. Kemudian juga beberapa olahan makanan yang menggunakan pala, dasar pala seperti keripik dan lain-lain. Oke, jadi buat teman-teman semua, kalau saat ini mungkin teman-teman cuma tahu bahwa pala itu cuma bisa diolah dari manisan ya Om. Ya. Ternyata nanti di sini kita juga akan insya Allah akan kita undang ya Om ya. Si pelaku UMKM di daerah Pasir Ri ini yang memang berkecimpung dalam pengolahan pala ya Om. Ya. Tadi seperti Om dibilang bahwa selain jadi manisan dia juga bisa diolah menjadi keripik ya Om, jadi sirup ya Om ya. Jadi bahkan jadi produk es gitu bisa juga ya Om ya? Bisa. Jadi minuman yang menyegarkan gitu ya Om. Bahkan saya pernah datang ke satu tempat di Sukabumi ya. Itu buat saya surprise juga. Jadi itu ada minuman dari pala ya. Di kaleng seperti soft drink gitu. Oke, berarti udah lewat pabrikasi yang modern. Pabrikasi dan uniknya adalah pada saat saya buka tutupnya itu mirip kayak minuman yang berkarbonasi. Terus waktu diminum seger banget ya Om. Seger banget. Itu di Sukabumi ya Om ya? Iya, di satu tempat di Sukabumi. Oke, ternyata unik juga ya teman-teman ya. Jadi ternyata lewat teknologi modern ternyata pala itu bisa diolah menjadi minuman kalengan gitu yang efeknya sangat menyegarkan juga tuh ya Om ya. Betul. Oke. Terus ini ngomong-ngomong Om, si palanya sendiri itu berasal dari daerah lain atau begini nanam sendiri nih Om pala di sini Om? Jadi sebetulnya kalau saat ini sih kalau saya lihat pengembangan buah pala itu maksudnya pembibitan ya, itu masih yang menggunakan konvensional. Jadi itu diambil dari biji, kemudian disemai, kurang lebih sekitar 1 bulan nanti dia bertunas, setelah itu dipindahkan ke polybag gitu. Nah, waktu saya beli dulu itu kurang lebih sekitar 1 meter, usianya mungkin sekitar 1,5 tahun. Dan memang itu diambil dari pembibitan di sekitar sini juga. Oh, berarti dari sekitar sini ya? Betul. Oke, tadi kan Bang Edi udah menjelaskan bagaimana si tanaman pala ini ternyata Bang Edi sendiri yang menyemai di sini ya Bang ya. Oke, tadi kan Bang Edi bilang bahwa saat ini tuh kan Bang Edi masih mengembangkan pembibitannya itu masih secara konvensional gitu ya Om. Sebenarnya ini satu pertanyaan yang timbul dari rasa penasaran saya aja sih Om. Sebenarnya memungkinkan nggak sih Om kalau misalkan si pohon pala ini kita budidayakan lewat stek gitu Om? Katakanlah. Memungkinkan nggak tuh Om? Sangat sebetulnya sih. Itu kalau sekarang orang tahunya pala itu adalah tanaman tanah gitu. Jadi dia tanam di tanah kemudian bisa baru berbuah. Nah di beberapa tempat itu termasuk di tempat pengrajin UKM pala itu sudah dimulai dia menggunakan stek. Menggunakan stek, lalu memang itu perlu punya dasar batang yang cukup kuat ya. Itu diambil dari kucuk yang pala yang sudah dewasa, kucuknya, daunnya, di stek ke batang ini, lalu media tanamnya itu ditaruh di pot. Nah sebetulnya kalau buat
buat katakanlah orang Jakarta mungkin atau orang kota gitu ya, yang memang tidak punya lahan yang cukup luas untuk tanam pala. Nah, mereka tuh bisa memanfaatkan itu di pot tadi di ya. pot. Oke. Iya, di Namun pot. dengan catatan lebih oke lagi kalau misalkan si bibit itu berasal dari stek tadi ya Om ya. Betul, Oke. betul. Jadi kalau misalkan di pot itu yang kita tanam lewat stek tadi itu Om, Ya. itu bisa berbuah juga tuh Om di pot Om. Bisa berbuah ya, Om? bisa karena Oh, pada oke. dasarnya stek itu kan dia mengambil pucuk daun dari pohon pala yang sudah dewasa. Oke. Yang sudah dewasa gitu. Ah, Yang mungkin misalkan ya seperti sudah ini minimal 4 tahun kan. Oh minimal 4 tahun 4 ya. tahun berarti, Om, ya? dan kalau bisa memang pohonnya sudah berbuah. Jadi kita ambil Oke. pucuk yang dewasa lalu di stack di batang pala ini ya. Ya. Nah, itu biasanya memang sebenarnya konsepnya sama seperti kita melakukan stack tanaman lain. Betul. Contoh Kurang mangga lebih misalnya sama. Om, Contoh yang paling mangga, umum ya. jeruk itu yang umum gitu kan. Nah, itu kurang lebih sama gitu. Kurang lebih sama. Oke, menarik banget tuh ya kan. Jadi ternyata buat teman-teman yang mungkin tertarik buat membudidayakan pala di rumah, itu bisa juga tuh ya Om ya. Jadi jadi misalkan teman-teman mau menanam pala, jadi nggak usah berpikir bahwa membutuhkan tanah yang luas ya Om ya. Karena bisa juga ditanam di pot dan itu juga bisa berbuah, dengan catatan si stek itu harus diambil dari pohon pala yang udah berusia 4 tahunan, minimal 4 tahun dan sudah pernah berbuah gitu ya Om. Iya. Oke, mengenai perawatannya sendiri repot nggak sih Om sebenarnya merawat dan membesarkan pohon pala sampai dia bisa berbuah gitu Om? Iya. Nggak seperti merawat baby sih ya. Kalau itu mungkin susah banget ya Om, masih di sekolah ini ya Om. Jadi saya sebelumnya memang pernah juga bertani sayur, tapi bukan di sini. Iya. Nah, kalau saya perumpamakan itu kita menanam sayur ya, itu sama seperti merawat baby. Dari mulai tanam, kemudian analoginya gitu ya Om ya. kurang lebih gitu. Walaupun mungkin usianya sangat singkat. Oke. Mungkin sekitar 1 bulan kita bisa panen gitu. Oke. Pala ini dia termasuk sama seperti tanaman keras lain. Oke. Ini apa tuh Om? Artinya adalah pertama memang kita mesti pemupukan itu di awal-awal kita mesti rutin ya. Paling nggak sebulan sekali kita harus memberikan pupuk yang sesuai. Atau mungkin kayak seperti NPK gitu. Oke. Kemudian juga kita pastikan area di bawah pohon itu harus bersih dari rerumputan. Oh, Jadi dari untuk gulma ya Om. dari gulmanya itu Gulma mesti dibersihkan untuk meyakinkan pertama adalah tanahnya juga terlihat gembur ya, lalu juga supaya oksigen itu bisa masuk ke dalam tanah gitu. Karena kalau banyak gulma itu kan nanti akan ada kompetisi juga Betul. kan. Dari sisi Rebutan ya Om, nutrisinya. rebutan unsur hara dan lain-lain ya Om. Dan kalau bisa dibilang sih secara keseluruhan sebetulnya maintenance untuk pala ini bisa dibilang sih sangat minim. Sangat minim ya. Berarti ini Minim. boleh kita bilang bahwa pala itu sebenarnya pertama minim perawatan dan Ya. bandel juga kali ya Om, ini pohon dari Termasuk nama ya. yang bandel mungkin usianya itu bisa sampai di atas 20 tahun ya. Oh, Iya. gitu ya Om. Dan di usia yang segitu masih tetap produktif tuh. Masih tetap produktif, Oke. masih tetap produktif. Ya memang kalau berdasarkan siklus panennya itu 1 tahun bisa sampai 4 kali panen ya. Oh, 4 kali panen jadi per 3 bulan. Ya memang dengan catatan pupuknya juga mesti rutin, mesti reguler. ngomongin pupuknya tadi tuh Om, tadi kan Om baru menyinggung satu pupuk kimia NPK tuh Om. Selain NPK mungkin bisa nggak sih Om pakai pupuk organik mungkin yang mungkin lebih mudah didapat? Bisa aja. Memang ini kan lebih ke arah lebih praktisnya tuh yang mudah didapat di sekitar sini apa gitu. Kalau organik sebetulnya juga itu memang lebih ramah lingkungan ya. Iya. Tapi kita melihat pertama dari sisi kemudahan untuk mendapatkan, kemudian juga mungkin ya karena ini cukup banyak masalah cost juga perlu dipertimbangkan juga. Oke. Iya. Oke. Berarti ternyata si pala itu dalam setahun bisa dipanen sampai 4 kali tuh ya Om. Sampai 4 kali. Berarti boleh dibilang pala itu sebenarnya bukan tanaman musiman yang cuma berbuah setahun sekali ya Om. Bukan. Beda sama durian. Oke, itu fun fact juga tuh ya. Iya, betul. Jadi dalam setahun pala itu bisa dipanen 4 kali. Bisa sampai 4 kali. Bisa sampai 4 kali. Kalau di pohon yang usianya kira-kira 4 tahunan itu Om, satu pohon itu kalau misalkan dipanen bisa menghasilkan berapa kilo tuh Om? Kalau awal-awal mungkin bisa sampai 8-10 kilo ya. 8 sampai 10 kilo. Kan sebetulnya pala itu kan lumayan berat ya. Jadi 1 kilo itu antara 5 sampai 6 biji. Oke, jadi 5 atau 6 biji itu udah 1 kilo. Udah 1 kilo, betul. Oke, dan dari satu buah itu semuanya bisa dimanfaatkan sebenarnya ya Om ya?
Harusnya bisa. Bisa ya? Harusnya bisa, dan memang itu yang jadi challenge untuk pengembangan berikutnya. Oh. Kalau saat ini sih saya bilang masyarakat lebih melihat mana yang punya nilai ekonomi paling tinggi, yaitu bijinya gitu. Bahkan ada di beberapa tempat itu sebenarnya agak disayangkan juga sih. Misalkan panen, mereka hanya ambil biji sama sekat yang warna merah itu yang menempel di biji, lalu buahnya itu atau dagingnya itu tidak dimanfaatkan sama sekali. Oke, padahal dagingnya itu juga mungkin termudahnya tadi bisa dijadiin manisan tadi ya, Mas? Manisan atau dikeringkan, lalu nanti bisa disuling juga sebetulnya. Oke. Kalau tadi ngomongin si es apa namanya, Pala. minuman ya, Ya. es pala tadi itu Ya. tuh sebenarnya yang dimanfaatkan apanya sih Om? Daging buahnya atau apa gitu Om? Daging buahnya. Daging buahnya ya? Jadi Oke. jadi kan sebetulnya pala itu kalau dalam keadaan segar baru kita petik itu kan dia kalau kita makan gitunya itu rada apa namanya bergetah gitu ya. Oke. Kita jadi agak getir gitu. Oh. Nah, memang untuk menghilangkan getahnya itu mesti direndam dulu. Direndam dengan air biasa aja Om? Direndam dengan air biasa lalu ditambah, seingat saya tuh kayak semacam zat kapur yang buat makanan gitu ya, Oke. untuk menghilangkan apa Si namanya, getahnya tadi ya, Om, ya? getahnya. Lalu setelah itu di kalau di sini istilahnya tuh diperkecil ya, diparut apa istilahnya gitu lah. Habis itu difilter diambil sariknya. Sebenarnya itu bisa di mix sama bahan minuman yang lain, misalkan kayak selasi atau dicampur dengan apa namanya jeruk lemon Jeruk gitu. lemon, Itu malah oke. lebih segar. Iya, Malah jadi lebih segar. bisa dikombinasikan dengan bahan lain Betul. untuk membuat minuman yang lebih segar gitu lah ya, Betul, Om, betul, kira-kira. betul, betul. Berarti gini Om, dari dulu kan kita tahu nih bahwa si pala ini kan manfaatnya banyak banget ya Om. Iya. Kalau misalkan menurut Om Edi sendiri nih, prospek bisnis pala tuh sebenarnya kedepannya gimana sih Om? Apakah menjanjikan atau gimana tuh Om? Boleh cerita nggak? Saya sih melihatnya sebetulnya ini harus dilakukan pendekatannya itu harus secara menyeluruh gitu ya. Artinya- Dimulai dari mana tuh Om? Ya, Kayak gitu. misalkan kita bicara dari sisi pertama adalah pembibitan. Ya. Lalu yang kedua manfaat pala ini buat masyarakat sekitar. Oke. Lalu yang ketiga adalah mungkin saat ini kalau kita ke Jakarta gitu ya, lalu kita tanya ke anak SD, SMP atau SMA di Jakarta, mereka tahu nggak buah pala? Betul Om, betul Sebagian Om. besar saya yakin baru mereka lihat nggak tahu. langsung nih Saya pohon pala yakin di sini, mereka Om. nggak tahu. Iya, Iya kan? betul Om. Nah, barangkali edukasi terhadap pala juga itu perlu dilakukan. Oke, Supaya berarti poin yang pertama adalah edukasi ya. Om? edukasi dulu. Edukasi dulu ya. Edukasi dulu. Oke. Nah, Setuju. sebetulnya memang dari penggiat atau mungkin dari apa namanya pelaku UMKM, atau bisa juga dari Kementerian Pertanian ya bisa stakeholder. mensupport katakanlah penggiat buah pala ini, kira-kira support apa yang bisa diberikan untuk bisa melestarikan buah pala gitu. Dalam konteksnya bukan hanya sebatas buahnya, tapi lebih ke arah pertama adalah melakukan budidaya, lalu pemanfaatan buahnya, dan juga termasuk mengedukasi masyarakat supaya mereka aware. Mungkin kalau balik lagi ke sejarah dulu kan, Betul. ya Belanda lah datang ke Indonesia, itu yang dicari adalah pala gitu. Betul, Karena betul, begitu penting buah pala ini buat mereka gitu. Betul. Dan sementara kalau kita lihat sekarang justru generasi yang masih muda-muda ini ya, bisa dibilang mereka tidak tahu buah pala kan. Setuju Om. Iya, Kayak saya sendiri aja baru tahu tuh ternyata pohon pala kayak gini, terus ternyata buah aslinya yang dipetik dari pohon bentuknya warnanya agak kuning-kuningan, dan ternyata bentuk bijinya ternyata unik banget ya Om. Ada selaputnya yang warna merah tadi itu ya kan. Oke. Terus menurut Om Edi sendiri kira-kira apa nih harapannya Om Edi ke anak-anak yang lebih muda buat nanti paling tidak si pala ini bisa lebih mendunia lagi gitu kali ya Om, bisa balik lagi ke masa kejayaan kayak zaman dulu. Gimana Om harapannya Om? Saya kira mungkin apa yang dilakukan sama Teguh dan kawan-kawan ya, ini bagian dari mensosialisasikan atau mengkampen lah buah pala gitu ya. Memang perlu effort yang lebih supaya satu mungkin lebih ke arah sosialisasinya itu bisa diterima lebih luas lagi. Setuju Om. Dan menurut saya memang lebih luas gitu ya Om. cakupannya lebih luas. Yang
menurut saya memang mesti ada support dari apa ya, institusi terkait ya. Apakah itu dari Kementerian Pertanian atau mungkin skupnya Kementerian Perdagangan ya, kalau dalam bentuk komoditi gitu. Artinya gimana cara menghimpun orang-orang yang memang care terhadap buah pala ini, sehingga ada satu program yang memang bisa diimplementasikan dan punya goal yang terukur gitu depannya. Setuju. Jadi paling tidak ada sebuah kerjasama yang melibatkan pelaku dari Betul. bawah, kemudian dari anak-anak muda juga yang menjadi Iya. generasi penerus, terus kemudian stakeholder pemerintah sendiri Betul. gitu ya Om. Betul. Sehingga nanti pala bisa balik ke masa kejayaannya dulu gitu ya Om. Ya, setuju. Kalau perlu mungkin bikin program satu rumah satu pala. Wah, itu lebih oke tuh ya kan. Mengingat apa ya, ternyata emang manfaatnya secara ekonomis tuh oke banget ya Om. Iya. Dan ternyata memang rasanya enak banget loh teman-teman. Hmm. Ini kita mau coba nih. Jadi kita tuh di sini nih di Pala punya menu es pala juga ya Bang ya? Ada es pala. Es pala juga ya. Es pala. Tadi kebetulan kita udah dibikinin ya Bang ini ya. Iya. Sekarang kita mau coba nih. Pengen tahu rasanya kayak apa nih. Kita aja. Wih, terima kasih loh Mas. Ini Thank you. terima kasih nih. Wih, nah, ini nih di friends. Ada Pala. Tempatnya oke nih friends. Buat teman-teman yang hobi sepedaan, hobi jalan-jalan, mungkin mau camping menuju apa ya, Curug Nangka, Ciamis dan sekitarnya, mungkin iya. bisa mampir ke sini nih. Iya. Ini kita cobain dulu ya. Seger ya Om. Jadi emang apa ya, pala itu ada rasa khasnya ya Om ya. Terus ini kalau boleh tahu dicampur apa nih Om? Agak seger dan ada asam sedikit nih. Yang pertama memang dikasih sedikit gula, Mm-mm. lalu supaya apa namanya, segar ya. Mm-mm. Ini kan siang nih, lumayan panas juga nih. Panas juga nih. Dikasih kali ini sedikit, Bogor. dikasih sedikit lemon. Oh lemon. Kasih lemon. Campuran lemon ya Om. Dia ada sedikit asam-asamnya gitu. Tapi ini jadi makin segar. Seger banget Om. Pas nih diminum. Panas gini minum es pala. Jadi di Pala sendiri selain es pala juga ada kopi-kopi juga ya Om ya. Iya. Buat teman-teman. Jadi sebetulnya dari awalnya itu warung kopi, jadi sekarang kayak ini jadi naik ya, jadi kafe. Oh, oke. Ya. Tapi mungkin sedikit informasi aja bahwa Ya. sebetulnya yang kita sih pinginnya memang lebih mengekspos yang kita bisa ambil dari sini gitu ya. Ya. Ada beberapa juga yang misalkan seperti pala ini sementara baru minuman ya. Mm-mm. Dan kita juga rencana mau ada kerjasama dengan satu penggiat pala ya, supaya nanti bisa dibikin kayak semacam pojok pala di situ tuh. Kalau misalkan nanti pengunjung kafe atau pengunjung gor ya pingin membeli katakanlah olahan pala, keripik, kemudian sirup, minuman ya, ini kita mau sediakan di pojok pala itu. Ya, dan memang saat ini sih gitu. Oke Om, berarti si pojok palanya Depala itu nantinya juga akan melibatkan pelaku UMKM sekitar Iya. Pasir Ri ini ya Om ya. Kemudian nantinya akan bangun pojok pala yang nantinya harapannya Om Edi sendiri menjual apa ya, produk-produk yang lebih variatif ya Om dari Betul, olahan pala gitu ya Om ya. Betul. Oke. Dan sebetulnya juga ini ya, apa kita mungkin mengatasnamakan penggiat pala ya, perlu support juga dari mungkin lebih ke arah ahli-ahli tata boga atau apa gitu ya. Karena terus terang saat ini kan kalau Ahli-ahli teknologi pangan gitu lah ya teknologi Om. pangan lah, mungkin kan di sini juga ada IPB PB juga itu. sih. Ini juga ada Karena ahlinya di sini. terus terang kalau saya bilang sih pala itu pengembangannya jalan di tempat gitu. Oh. Jalan di tempat. Jadi Oke. mungkin kalau kita lihat kayak talas juga kan sebetulnya lebih banyak dihasilkan di Bogor juga ya. Oh iya. Itu dari sisi olahan kan menurut saya sih udah naik kelas ya. Jadi ada bolu talas kan. Oke. Ya, tadinya kan orang taunya talas digoreng direbus kan. Nah, sekarang sudah ada bolu talas. Bolu dengan bahan baku talas. Talas. Ya. Itu Dari sisi komersialnya juga Itu lumayan mulai dari menjanjikan. apa ya? Outlet yang menjual tuh juga Betul. dikemas sudah lebih modern gitu ya. Jadi Betul. harapannya Om Edi tuh nanti
Pala juga bisa bernasib sama seperti Ya, dan Talas. ini perlu masukan juga, input dari ahli-ahli pangan nih. Betul. Kira-kira nih, enaknya pala tuh dibikin Mm-mm. seperti apa gitu olahannya gitu. Betul, selain berulis Supaya- jadi donat iya. mungkin ya Om. Mungkin. Iya kan? Supaya pala juga naik kelas juga. Betul. Oke. Jadi gitu ya Om, harapan ya biar Betul. pala naik kelas dan kemudian dijual dengan model distribusi yang lebih modern Betul. sehingga ya nantinya bisa memajukan masyarakat sekitar juga ya Om, harapannya gitu ya Om. Pas ya. Oke, terima kasih banyak Om Edi atas Sama-sama. inputnya, atas informasinya, atas Ya. pengalamannya, atas jamuannya lah. Ya. Oke friends, jadi gitu friends. Satu hal lagi, jadi Oke. kalau misalkan nanti Teguh sama teman-temannya pengen datang kemari, lalu menggunakan tenda nginep di sini, saya welcome. Oi, terima kasih banyak tuh teman-teman tuh ya kan. Oke. Jadi seandainya nanti main sini lagi masih oke lah ya Om ya, masih di Insya Allah. Terima kasih banyak Om Edi. Sama-sama Teguh. Sekian friends video kita kali ini, wawancara dengan Bang Edi dari Indonesian Green Rangers Community yang kali ini bahasannya cukup menarik nih friends. Semoga bermanfaat, temukan makna di setiap kelana. Thank you. Terima kasih banyak Bang Edi.